Halo semuanya, nama saya Hela Mangsuma Putra dari kelas Manajemen 22A dengan NPM 224111015. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji hipotesis. Pentingnya uji hipotesis adalah untuk membuat keputusan tentang suatu populasi berdasarkan data sampel. Uji hipotesis memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang lebih akurat daripada hanya berdasarkan intuisi atau pengalaman. Berikut adalah beberapa manfaat uji hipotesis untuk membuat keputusan yang lebih akurat. Untuk mengurangi resiko kesalahan, uji hipotesis dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti penelitian, survei, dan pengambilan keputusan. Berikutlah beberapa contoh penerapan uji hipotesis. Penelitian. Uji hipotesis dapat digunakan oleh peneliti untuk menguji hipotesis tentang karakteristik populasi. Misalnya, seorang peneliti dapat menggunakan uji hipotesis untuk menguji hipotesis tentang rata-rata populasi, proporsi populasi, atau varians populasi. Survei. Uji hipotesis dapat digunakan oleh lembaga survei untuk menguji hipotesis tentang opini publik, perilaku konsumen, atau perilaku pelanggan. Misalnya, lembaga survei dapat menggunakan uji hipotesis untuk menguji hipotesis tentang preferensi pemilih dalam suatu pemilihan umum, perilaku konsumen terhadap produk tertentu, atau perilaku pelanggan terhadap layanan tertentu. Pentingnya uji hipotesis. Ada berbagai macam uji hipotesis yang dapat digunakan, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pemilihan uji hipotesis yang tepat tergantung pada jenis hipotesis yang akan diuji, karakteristik data, dan tingkat kepercayaan yang diinginkan. Berikutlah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih uji hipotesis. Jenis hipotesis dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol adalah pernyataan tentang populasi yang akan diuji. Sebaliknya, adalah pernyataan yang berlawanan dengan hipotesis nol. Karakteristik data. Data yang akan digunakan untuk menguji hipotesis harus memiliki karakteristik tertentu seperti normalitas, homogenitas, varian, dan independensi. Tingkat kepercayaan adalah probabilitas untuk menerima hipotesis nol yang benar. Tingkat kepercayaan yang umum digunakan adalah 95% dan 99%. Pemilihan uji hipotesis yang tepat sangat penting untuk mendapatkan hasil yang akurat. Apa itu hipotesis? Hipotesis adalah pernyataan yang belum terbukti kebenarannya, tetapi dapat diuji dengan data. Hipotesis biasa digunakan dalam penelitian ilmiah untuk menjelaskan suatu fenomena atau hubungan antara dua atau lebih variabel. Hipotesis dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol adalah pernyataan tentang populasi yang akan diuji. Hipotesis alternatif adalah pernyataan yang berlawanan dengan hipotesis nol. Misalnya, seorang peneliti ingin menguji apakah ada perbedaan antara rata-rata nilai matematika siswa laki-laki dan perempuan. Hipotesis nol dalam penelitian ini adalah tidak ada perbedaan antara rata-rata nilai matematika siswa laki-laki dan perempuan. Hipotesis alternatifnya adalah ada perbedaan antara rata-rata nilai matematika siswa laki-laki dan perempuan. Hipotesis harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu tepat, operasional, faktual, dan ekonomis. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan metode statistik. Metode statistik yang digunakan tergantung pada jenis hipotesis yang akan diuji, karakteristik data, dan tingkat kepercayaan yang diinginkan. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol atau ditolak. Jika hipotesis nol diterima, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara dua atau lebih variabel yang diuji. Jika hipotesis nol ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan antara dua atau lebih variabel yang diuji. Pengujian hipotesis merupakan bagian penting dari penelitian ilmiah. Pengujian hipotesis memungkinkan peneliti untuk menguji kebenaran suatu pernyataan dan membuat keputusan yang akurat. Komponen uji hipotesis. Komponen uji hipotesis adalah elemen-elemen yang harus ada dalam suatu uji hipotesis. Komponen tersebutlah sebagai berikut. Hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan yang akan diuji kebenarannya. Sampel. Sampel adalah kumpulan data yang mewakili populasi. Pengukuran. Pengukuran adalah proses penetapan nilai pada suatu variabel. Analisis statistik. Analisis statistik adalah proses pengolahan data untuk menguji hipotesis. Kesimpulan. Kesimpulan adalah hasil dari uji hipotesis. Kesimpulan dapat berupa atau kesimpulan uji hipotesis adalah hasil yang diuji hipotesis. Kesimpulan dapat berupa penerimaan atau penolakan hipotesis nol. Penerimaan hipotesis nol berarti bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung hipotesis alternatif. Hal ini berarti bahwa data yang dikumpulkan tidak mendukung adanya perbedaan antara dua atau lebih variabel yang diuji.
Penolakan hipotesis nol berarti bahwa ada bukti yang cukup untuk mendukung hipotesis alternatif. Hal ini berarti bahwa data yang dikumpulkan mendukung adanya perbedaan antara dua atau lebih variabel yang diuji. Kesimpulan, uji hipotesis harus dibuat dengan hati-hati. Kesimpulan salah dapat memiliki konsekuensi yang serius. Berikutlah beberapa hal yang diperhatikan dalam membuat kesimpulan uji hipotesis. Yang pertama ada tingkat kepercayaan. Tingkat kepercayaan adalah probabilitas untuk menerima hipotesis nol yang benar. Tingkat kepercayaan yang umum digunakan adalah 95% dan 99%. Nilai P. Nilai P adalah probabilitas untuk mendapatkan hasil yang sama atau lebih ekstrim dari hasil yang sebenarnya. Jika hipotesis nol benar, nilai P yang lebih kecil dari tingkat kepercayaannya menunjukkan bahwa hipotesis nol harus ditolak. Seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.